face, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Enkripsi untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Lanjut ke presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sokib. NIM saya kelas TIS 191 Siliwangi. Guru pengampu Teguh Setiadi MKom. Studi S1 Teknik Informatika Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom Semarang. Agenda pembahasan: yang pertama, pengertian enkripsi. Yang kedua, model atau jenis enkripsi. Yang ketiga, manfaat enkripsi. Pengertian dari enkripsi itu apa? Enkripsi berasal dari bahasa Yunani kriptos yang berarti rahasia atau tersembunyi. Enkripsi merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi data melalui komputer sehingga kerahasiaannya data tetap terjamin. Enkripsi adalah sebuah proses yang mengubah suatu data menjadi kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa terbaca. Ilustrasi pesan tanpa enkripsi di sini ada Andi sama Budi. Andi berkeinginan mengirim pesan ke Budi. Dia akan mengirimkan pesan yang sangat penting bagi keduanya, yaitu sebuah password untuk PIN ATM tabungan mereka. Andi mengirimkan pesan berupa teks terang. Di sini teks terangnya password 123456788. Di tengah pengiriman pesan terdapat penyadap pesan, dan penyadap pun berhasil membaca teks tersebut, yaitu sebuah pesan berisi 123456788. Inilah resiko berkirim pesan terpenting tanpa menggunakan enkripsi, yang tanpa diketahui oleh pihak Andi dan pihak Budi. Selanjutnya, pesan dengan enkripsi. Sebelum Andi mengirim pesan terang, dia menggunakan aplikasi pengiriman teks yang menggunakan enkripsi agar pesan yang dikirimkan tidak mudah terbaca. Sini, agar tidak mudah terbaca oleh orang yang tidak berhak. Orangnya ada si penyadap ini. Jika si Andi mengirimkan teks terang ini terenkripsi, maka si penyadap akan menerima teks yang tersandi. Nah, di sini jalan seorang penyadap mengambil pesan tersebut, namun yang diambil adalah teks tersandi yang susah untuk dibaca. Jadi susah banget untuk dibaca karena ini teksnya acak-acak, ngawur. Nah, si Budi harus menerima kode atau yang disebut deskripsinya. Setelah Budi menerima deskripsinya atau kata sandinya, ini akan tampil teks terangnya. Teks terangnya yaitu
isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum mengenali enkripsi dan deskripsi, kita kenali dulu yang namanya kriptografi. Merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Kripto itu rahasia, grafi itu writing atau tulisan. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut cryptographer. Sebuah algoritma kriptografik disebut cipher merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Di bidang kriptografi, enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi pesan agar tidak dapat dibaca orang lain atau tidak dapat diketahui informasinya oleh orang lain. Dalam proses enkripsi, informasi asli disebut sebagai teks terang atau plain text. Kemudian plain text tersebut disandikan dengan sebuah algoritma yang dilengkapi dengan sebuah kata kunci tertentu yang telah disepakati sehingga menjadi teks tersandi atau ciphertext. Apabila seorang membaca ciphertext tersebut, maka tidak akan dapat memahami maksud dari isi informasi karena terlihat acak-acakan. Teks tersandi tidak dapat dibaca begitu saja. Sedangkan proses sebaliknya, yaitu pengubahan teks tersandi menjadi teks terang, disebut deskripsi. Kelebihan dari enkripsi: yang pertama, kerahasiaan suatu informasi dapat terjamin dengan aman. Yang kedua, menyediakan suatu autentikasi dan sebuah perlindungan integritas pada algoritma checksum atau hash. Yang ketiga, menanggulangi suatu penyadapan pada telepon dan email. Yang keempat, untuk digital signature. Digital signature itu menambahkan suatu baris statement pada suatu elektronik copy dan mengenkripsi statement tersebut dengan sebuah kunci yang kita miliki, dan hanya pihak yang memiliki kunci deskripsinya tersebut yang hanya bisa membukanya. Kekurangan dari enkripsi: yang pertama, penyandian suatu rencana teroris. Yang kedua, penyembunyian suatu rekod kriminal oleh seorang penjahat. Yang ketiga, pesan tidak bisa dibaca bila si penerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Di sini ada model enkripsi. Model enkripsi ada dua, yaitu enkripsi kunci pribadi, yang kedua enkripsi kunci publik. Nah, di enkripsi kunci pribadi dibagi menjadi 9. Ada simple substitution cipher, Cheshire cipher, Vigenère cipher, Enigma cipher, transposition cipher, data encryption standard DES, algoritma enkripsi data, reverse Shamir element RSA, pretty good privacy PGP. Untuk model enkripsi pribadi ini saya akan membahas 4 saja. Yang pertama, substitution cipher, Cheshire cipher, Vigenère cipher, sama transposition cipher. Encryption kunci pribadi. Pada kunci simetris, satu kunci yang sama digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Contohnya plain text atau teks terang, kita sandi, kita kunci. Nah, kuncinya ini dikirim kepada penerima agar bisa dideskripsikan
baru berupa teks terang. Nah, jika tidak punya kuncinya ini, maka ciperteknya ini, teks terangnya akan berubah menjadi cipertek. Cipertek adalah data yang tersandi atau data acak-acakan. Ini pada substituton ciper, rumus aslinya seperti ini. Ada 5 kotak kanan sama 5 kotak bawah. Nah, A sampai Z. Kenapa Z-nya nggak ada? Karena jika rumus aslinya pada plain text ada huruf Z, maka pada cipertek rumus acaknya juga huruf Z. Rumus acaknya ini bisa bebas, bisa ditaruh di mana saja. A-nya bisa di sini, B-nya bisa di sini, terserah mau ditaruh di mana. Substituton ciper merupakan penggantian setiap karakter dari teks asli dengan karakter lain. Contohnya, plain text keamanan sistem informasi. Ciperteknya keamanan sistem informasi sebagai berikut. Nah, ini gimana caranya? Dilihat dari huruf K. Huruf K pada teks aslinya di nomor 3 dari atas. Nah, di teks rumus acaknya huruf apa? Ada huruf V. Nah, taruh di ciperteknya. Yang kedua ada huruf E. E di mana? Di sini. Rumus acaknya adalah P. Masukkan ke sini dan seterusnya. Itu substituton ciper. Sekarang Caesar ciper. Apa itu Caesar ciper? Contoh metode Caesar 3 karakter. Caesar ciper adalah ciper pergeseran karena adanya sebuah alfabet cipertek yang diambil dari alfabet plain text dengan menggeser masing-masing setiap huruf dengan jumlah tertentu. Di sini ada rumus aslinya, plain text-nya saya gunakan pada enkripsi, saya gunakan plain text keamanan sistem informasi. Di sini saya gunakan keamanan sistem informasi. Ciperteknya, gimana cara mencari ciperteknya ini? Kok bisa ketemu? Kita lihat pada plain text huruf pertama yaitu K. Kita lihat huruf K. K bawahnya N. Nah, N-nya ini dituliskan pada cipertek huruf pertama. Nah, ini rumus aslinya ya. Rumus aslinya tidak bisa dirubah. Nah, kita lanjut pada huruf kedua yaitu E. E ada di mana? E ada di sini. Bawahnya apa? H. Kita tulis H dan seterusnya. Nah, ini untuk apa? Jika A-nya, D-nya ada lebih dari 1, ditulis angka aja. 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3 gitu. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi itu pembuka kunci sandi. Di sini ada plain text keamanan sistem informasi. Nah, kita lihat dari ciperteknya tadi ada N. N kita masukkan, N berarti K. K masukkan di sini. H. H ada di berarti E. E masuk sini. Kalau sudah selesai semua, nanti plain text-nya adalah keamanan sistem informasi. Nah, lanjut ke Vigenère ciper. Apa itu Vigenère ciper? Yaitu merupakan sebuah pengembangan dari Caesar ciper di mana dasar dari algoritma ini adalah beberapa huruf dari kata kunci yang diambil dari pergeseran yang telah dilakukan oleh Caesar ciper. Teks asli seperti ini. Tapi perbedaannya dari Caesar itu kalau di Vigenère itu ada kunci atau key.
Contohnya plaintext-nya keamanan sistem informasi, kayaknya KSI. Nah, di sini tulis keamanan sistem informasi tanpa spasi. KS1 ditulis KSI, terus KSI sampai selesai. Nah, cara mengetahui ciphertext-nya gimana? Kita lihat dari plaintext atau kata aslinya, yaitu K. Huruf pertama di sini K. Kita tarik K. Kita K-nya di mana di sini? Nah, ini K ketemu apa? K ketemu K. Ya, kita tarik K ketemu K. Ciphertext-nya U, dapatnya U. Nah, huruf kedua E. E ketemu apa ini? E ketemu S. E ketemu S. Hurufnya W. Dan seterusnya seperti itu. Setelah ciphertext-nya dapat, kita masuk kepada ini. C1 sama dengan P1 plus K1 kurangi 26 kalau hasil penjumlahannya P1 dan KI lebih dari 26. Ini rumus aslinya. Rumus asli kedua. Plaintext-nya tadi keamanan sistem informasi, kayaknya KSI. Plaintext-nya apa? Plaintext-nya kita lihat dari sini, keamanan K. K-nya berapa? 10. E-nya berapa? 4. A-nya berapa? 0. Dan seterusnya. Untuk K-nya, KK berapa? 10. S berapa? 18. I-nya berapa? 8. Jadi hasil ini dijumlahkan dari plaintext ke K kuncinya. 10 tambah 10 20, 4 tambah 18 22, 0 tambah 8 8, 12 tambah 10 22. Jika melebihi angka 26, maka dikurangi 26. Kayak ini contoh. Di sini 13 tambah 18 31. Nah, 31 kurangi 26 hasilnya 5. Ini juga 18 tambah 18 36 dikurangi 26 10. Nah, dan seterusnya. Nah, kita lihat ciphertext-nya. Angka 20. 20 apa hurufnya? 20 O, tulis sini. Terus 22 W. Terus 8 I. Nah, ciphertext-nya ini sama seperti ciphertext atas. Yang selanjutnya transposition cipher. Apa itu? Standar transposition cipher menggunakan sebuah huruf kunci yang diberi nama dan nomor kolom sesuai dengan urutan huruf pada huruf kunci tersebut. Di sini ada kunci aslinya. Saya pakai nama Wahana. Nomornya acak, boleh acak. Angka bebas boleh acak dengan syarat sesuai jumlah huruf yang ada. Nah, di sini saya masukkan naskah buku segera dikirimkan sebelum deadline. Contohnya kata kunci Wahana, nomor kolom 16345. Plaintext-nya naskah buku segera dikirimkan sebelum deadline. Hasilnya NBGK ini diambil dari W ke bawah, N bawah ini, lagi AU, terus ini, terus ini, terus ini. Lanjut model enkripsi kedua, yaitu enkripsi kunci publik.
Pesan yang dienkripsi menggunakan sebuah kunci hanya bisa dibuka menggunakan kunci pasangan. Pesan tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang sama. Kunci yang pertama disebut kunci publik dan kunci pasangannya disebut kunci privat. Jadi sebuah pesan yang dienkripsi menggunakan kunci publik hanya bisa dibuka menggunakan kunci privat dan demikian pula sebaliknya. Proses enkripsi atau deskripsi tersebut hanya bisa dilakukan menggunakan pasangan kunci yang tepat. Jika pasangan kuncinya salah, maka proses enkripsi atau deskripsi akan gagal. Kunci privat adalah kunci pribadi. Contoh, di sini ada plain text atau teks terang, dikunci masuk pada ciphertext atau tersandi. Nah, kunci publik key-nya ini dikirimkan ke secret key agar dapat dideskripsikan menjadi plain text atau kunci terang. Contoh kayak end-to-end Facebook, WhatsApp. Cara kerja end-to-end proses adalah dengan mengenkripsi pesan dan mengubah pesan menjadi karakter acak atau ciphertext. Selain itu, setiap pengguna memiliki public key atau private key. Sebagai ilustrasi sederhana, misal ada dua orang yang bernama Bob atau Alice. Pada suatu ketika Bob ingin menyapa dan mengirim pesan kepada Alice melalui sebuah aplikasi yang memiliki enkripsi end-to-end, yaitu WhatsApp. Alice memiliki public key dan private key yang merupakan dua kunci enkripsi yang terkait secara matematis. Public key dapat dibagi dengan siapa saja, tetapi hanya Alice yang memiliki private key. Hanya Alice yang memilikinya. Saat proses pengiriman pesan, Bob menggunakan public key Alice untuk mengenkripsi pesan yang dikirimkan. Pesan yang dikirimkan lalu diubah menjadi ciphertext sehingga sulit dibaca. Ciphertext yang dikirimkan memiliki keamanan yang tinggi sehingga tidak bisa diakses ataupun dibaca oleh pihak manapun, termasuk penyedia aplikasi. Tujuan pesan ini adalah ke akun Alice. Dengan pesan ini hanya bisa dibaca oleh Alice melalui private key yang dimilikinya. Ketika pesan masuk ke kontak masuk, maka private key akan membantu untuk membaca atau mendeskripsikan pesan yang dikirim. Proses yang sama akan terjadi kalau Alice ingin membalas pesan dari Bob. Menjaga kelebihan asimetris. Semua orang hanya membutuhkan satu set kunci. Kunci privat tidak perlu diketahui oleh pihak lain, maka tidak akan pernah dikirim lewat jalur umum. Konsep fundamental proses enkripsi. Di sini ada writer dari Bill Gates. Hai saya sedang mencetak software enkripsi yang saya buat. Nah, di sini tahap kedua adalah public key registernya. Masuk kepada enkripsi. Setelah pesan terenkripsi akan mendapat pesan acak enggak karuan. Masuk kepada transmit, baru private key. Habis private key terus description. Nah, setelah mendapatkan description ini, tahap ke-8 adalah read, membaca. Jadi teks terangnya dari read pertama ini berhasil. Manfaat enkripsi yang pertama, menjaga kerahasiaan. Menjaga rahasia. Pengguna teknologi ini dapat menjaga kerahasiaan suatu informasi dalam sebuah sistem dengan menyediakan autentifikasi dalam mengurangi kode yang hanya bisa dibuka oleh yang memiliki kunci saja. Misalnya,
menjaga informasi bank saat melakukan transaksi belanja online. Hal ini dapat mencegah penyuap dalam menyalahgunakan data tersebut. Manfaat kedua, mencegah penyadapan. Dalam dunia digital, tentunya kita dapat terlepas dari penggunaan alat-alat digital seperti ponsel cerdas, laptop, atau gadget lainnya. Banyak sekali data-data rahasia yang ada dalam ponsel yang harus dilindungi agar tidak terjadi penyadapan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau berwenang. Pengguna teknologi ini mencegah penyadapan percakapan baik telepon ataupun teks seperti SMS atau email. Penyadapan seperti ini dapat berupa sniffing, yaitu penyadapan pesan dalam saluran pesan. Manfaat yang ketiga ada digital signature. Digital signature tadi udah saya bahas di slide keberapa tadi, saya bahas lagi. Digital signature adalah menambahkan suatu baris statement pada suatu elektronik copy dan mengenkripsi statement tersebut dengan sebuah kunci yang kita miliki dan hanya pihak yang memiliki kunci deskripsinya tersebut yang hanya bisa membukanya. Jadi hanya orang yang sudah menerima kunci deskripsinya yang dapat membuka pesan tersebut. Kesimpulan, keamanan sistem informasi tidak bisa dilihat hanya karena kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lainnya. Akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Nah, dari gambar pertama, komputer digembok, dikunci, terus data-datanya dienkripsi, terus ada kunci kainnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.